Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Yang pastinya baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih atas waktu yang Kau telah berikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bagi kami semua yang berada di live streaming ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau tutup bungkus ibadah kami pada pagi hari ini supaya dapat mengharumkan nama-Mu lebih lagi ya Bapak. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami tutup bungkus oleh kuasa darah anak-Mu yang kudus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara siap untuk puji sembah Tuhan? Amin. Haleluya. Mari katakan Dia yang terbesar dan mulia saudara. Haleluya. Yes. Mari yang di rumah, kalau Anda ingin ikut bangkit berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita puji Dia hari ini. Woo! Mari katakan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, yes, dan mulia, biarlah semua memuji. Yes Jesus. Mari katakan senang hati. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Yes Jesus. Tuhan. Mari menari, Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. 1, 2, 3. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua. mari katakan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah, yes Jesus. biarlah semua memuji-Mu. Oh, hanya Kau Tuhan, Dia yang perkasa. Yes, masih semangat saudara. Mari kita tinggikan panjala lebih lagi. Woo! Mari katakan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukan nyata
dahsyat Kau Tuhan, dan berkatalah berkatalah atasku. Mau hidup bagimu, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Mari lebih lagi saudara. Mari katakan, hanya Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, Dan berkatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Mari katakan, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. mari Bapak Ibu Saudara yang lagi live streaming di rumah, kita sama-sama katakan, wow. Hanya bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, serjaya selamanya. Kehendakku sempurna, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, katakan Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Berikan suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Lebih lagi suara. Haleluya. Berikan suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Boleh Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita masuk ke hadirat-Nya. Mari kita sembah Dia. Dia yang punya kita. Pada saat masa pandemi kayak gini Bapak Ibu Saudara, mari kita berserah ke dalam tangan-Nya. Biarlah apa yang kita lalui semua,
Hanya rencana Dia yang ada. Hanya Dia yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Jangan kau lihat kanan kirimu. Jangan kau lihat mana yang ini, dan yang ini. Mari kita sama-sama ingin belajar Bapak Ibu Saudara. Kita andalkan Tuhan setiap waktu, kapanpun itu. Maupun kita senang, susah Bapak. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Pengorbananmu Bapa, karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana. Yes, Jesus. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari katakan, karena pengorbanan-Mu Yesus. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Yes, Jesus. Ku serahkan semua, ku milik-Mu Bapa. Semua kekuranganku Bapa, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari katakan, dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Yes, Jesus. Karena pengorbanan-Mu Bapa. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.
kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari katakan, kau membuatku sesuai rencanamu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan, yes, ku milikmu. Semua kekuranganku Bapa, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah, indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sembah Dia. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat Yesus kehadiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu Bapa. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Masuk lebih lagi. Mari sembah. Saya percaya saudara, walaupun kita pakai aplikasi YouTube untuk melakukan virtual seperti ini saudara, tapi saya yakin pribadi masing-masing kita itu menyembah Tuhan, puji nama Dia saudara. Walaupun terbatas dengan pandemik kayak gini saudara, tapi kita punya satu kesatuan hati saudara untuk puji sembah Dia, Allah kita yang hidup Bapa. Oh haleluya. Yes, Jesus. Saya percaya ada kuasa yang besar yang selalu menjaga kita.
Tuhan Yesus, kalau kita dekat dengan Dia, kalau kita minta dengan Dia, semua mungkin engkau meminta atau engkau berdoa bukan sekarang dijawabnya. Tapi saya yakin kalau engkau mengucap syukur, kalau engkau bersyukur, engkau jalanin, Tuhan Yesus enggak tinggal diam saudara. Tuhan Yesus selalu pelihara kita semua. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Gesia Kemenangan, apa kabarnya? Saya percaya luar biasa. Ya, walaupun di masa pandemi seperti kayak begini, tapi saya percaya anugerah dan kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Sebenarnya kangen saudara ya untuk bisa berjumpa secara fisik. Tapi karena masa begini, walaupun online, saya percaya Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita. Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan urapan Roh Kudus atas hamba-Mu dan juga buat jemaat Gesia Kemenangan yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa, berbicaralah sebab kami semua mau mendengarkan apa yang ingin Kau katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang berjalan di belakang Kristus. Lah kok di belakang? Bukannya di depan. Sebentar saya akan kasih satu keterangan saudara. Kenapa berjalan di belakang Kristus saudara. Nah sebelum itu saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-22, nanti saudara bisa baca dan sambil membuka Alkitab saudara, ya. Di situ ada ada perkataan mengatakan mari ikutlah aku. Ini kalimat singkat, ajakan Yesus telah mengubahkan kehidupan begitu banyak orang. Dimulai dari 12 murid Yesus, dan kemudian beberapa puluh murid Yesus waktu Pentakosta. Dan sekarang begitu banyak jutaan dan bahkan ribuan orang yang mengikut Yesus. Oleh karena kata ini, mari ikutlah aku. Ini mengubah banyak kehidupan orang. Nah saudara, kalau kita melihat di Matius pasal 4 ayat 19 sampai 20 itu tertulis begini saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu ikutlah para murid-muridnya mengikuti dia. Jika kita perhatikan saudara, di sini ada dua kata perintah yang berasal dari kata dasar yang sama dari ayat tersebut. Ya, ada dua kata dasar yang sama, saudara. Yaitu ikutlah di ayat 19 dan mengikuti di ayat yang ke-20. Sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab kedua kata ini menggunakan kata yang berbeda. Ya, saudara ya. Saya perhatikan coba di ayat 19 menggunakan kata dioteopisomo yang berarti marilah di belakangku atau berjalanlah di belakangku. Itu kata aslinya. Kata aslinya di ayat yang ke-19, saudara. Nah, saudara kita bisa melihat di sini. Di ayat yang ke-20, saudara itu dikatakan memakai kata ekloutesan yang berarti mengikuti. Jadi ajakan Yesus mari ikutlah aku itu mempunyai arti yang bersifat khusus saudara. Bersifat khusus. Ini dia berbicara kepada murid-muridnya. Dia katakan mari ikutlah aku. Jadi arti khususnya begini saudara. Mari ikutlah di belakang atau mari berjalanlah di belakangku. Itu kata aslinya. Ya. Mari berjalanlah di belakangku. Nah saudara, ajakan Yesus kepada para murid-muridnya menjadi ajakan bagi semua orang percaya di zaman sekarang ini. Saudara dan saya diajak oleh Tuhan, ya mari berjalanlah di belakangku. Ya, mari berjalanlah di belakangku. Nah saudara, kita akan belajar dari perkataan ini. Ada 3 arti berjalan di belakang Yesus. Ada 3 arti. Saudara, saya mau kalaupun di masa pandemi ini kita berjalan bersama dengan Tuhan itu setiap hari. Ya, bukan kadang kita ikutin online, bukan.
Tapi berjalan di belakang Tuhan Yesus itu harus setiap hari. Ya, harus setiap hari. Nah, ada 3 arti berjalan di belakang Yesus. Yang pertama, saudara, berjalan di belakang Yesus berarti menyerahkan kehidupan kita ini secara total di hadapan Tuhan. Ya, menyerahkan seutuhnya kehidupan kita secara total di hadapan Tuhan dengan segala akibatnya. Ya, dengan segala konsekuensinya. Nah, saudara, maksud Yesus mengajak para muridnya untuk berjalan di belakangnya bukanlah tanpa arti. Kata berjalan di belakangku berdasarkan pengertian bangsa Yahudi ini sangatlah luar biasa. Saudara, sangat luar biasa. Merupakan sebuah ajakan dari seorang guru kepada muridnya. Ya, seorang guru kepada muridnya. Murid tidak boleh berjalan di depan atau di samping gurunya. Tidak boleh. Dalam arti kata, tradisi orang Yahudi kalau misalkan seseorang berjalan di samping atau di depan gurunya, orang itu tidaklah sopan. Ya, tidaklah sopan. Seorang murid harus berjalan di belakangnya. Di belakang seorang guru, saudara. Ya, di belakang seorang guru. Nah, kenapa saya katakan pada saat seseorang mengiring Tuhan, dia harus menyerahkan kehidupannya secara total di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini, ya. Kita bisa melihat di Perjanjian Lama, mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang itu mengandung arti begini, saudara, seperti mengiringi, ya, terus mentaati, mencintai, saudara, menyerahkan diri dan mengabdikan diri. Ini arti yang sesungguhnya. Kalau saya mau kasih contoh di Perjanjian Lama itu ada berjalan di belakang guru, ya. Nah, saudara, contohnya adalah waktu Elia dan Elisa. Elia pada waktu mau naik ke surga, ya, Elisa tetap berada di belakang Elia, saudara. Dia tetap mengiringi Elia sampai dia naik ke surga. Ya. Yang kedua adalah Naomi dan Ruth, saudara. Ya, berjalan mereka, sedangkan ya Ruth berada di belakang Naomi. Ya. Nah, ini salah satu contoh di mana di Perjanjian Lama tradisi bangsa Yahudi itu seseorang yang digurukan atau seseorang yang dihormati dia harus berjalan di belakangnya, menyerahkan kehidupannya secara total, saudara, ya kepada orang tersebut dengan segala konsekuensinya. Nah, saudara, memang mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang membawa akibat atau dampak di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada saudara, sekarang ini kita berjalan bersama dengan siapa? Ya, siapa yang berjalan di depan kita? Siapa yang memimpin kehidupan kita? Siapa yang mengiring kehidupan kita saat ini, saudara? Ini merupakan satu pilihan dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan dengan segala konsekuensinya, dengan segala akibatnya dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, Tuhan kita adalah Yesus Kristus dan kita wajib berjalan di belakangnya Tuhan dengan segala konsekuensinya. Nah, saudara, kehidupan kita pasti akan berubah pada saat kita mengikuti Tuhan, ya, berjalan di belakang Tuhan, ya. Pasti ada satu perubahan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau kasih sesuatu. Demikian juga, saudara, dengan kehidupan kita. Ya, saudara, jika kita mengikut dan berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau hidup kita akan berubah. Coba lihat kehidupan Yesus selama 33 tahun di muka bumi ini, saudara. Dan dia 3 tahun pelayanannya dalam dunia ini. Ya, saya urutin ya, saudara, ya. Mulai dari gurun Yehuda, ya, saudara, ke sekeliling danau Galilea, terus di Kapernaum, ke Yerusalem, terus melintasi daerah Samaria di dalam pelayanannya. Kemudian naik gunung Hermon dan melewati Getsemani. Ya, di situ dia berdoa kepada Allah Bapa, ya, supaya cawan ini lalu daripadaku. Terus naik ke Golgota, saudara, dia disalibkan di sana. Dan ke Emmaus, dan dia menampakkan diri kepada para muridnya di Emmaus itu, saudara, dan berakhir di Bukit Zaitun. Selama perjalanan Yesus Kristus kita coba melihat, saudara, apa yang Tuhan sedang lakukan kepada orang yang dia jumpai. Ya, dia begitu melayani orang-orang di sekelilingnya, saudara. Yang sakit disembuhkan, yang buta dimelekkan matanya,
Ya, yang timpang dapat berjalan kembali, bahkan yang mati dibangkitkan. Begitu berdampak bagi semua orang di dalam kehidupan Yesus, saudara. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara, dengan siapa kita berjalan di sana, itulah yang akan mengubah perbuatan atau perilaku kehidupan kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjalan di belakang Tuhan, pasti akan ada dampak buat orang lain, saudara, melalui kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen tapi hidupnya tidak berdampak, saudara, banyak. Ada orang Kristen tapi hidup tidak berbuah, yang tidak bisa dinikmati oleh orang, banyak, saudara. Ya, banyak. Jadi perhatikan kehidupan kita sekarang ini, saudara dan saya berjalan di belakang siapa? Ya. Berjalan di belakang siapa? Kalau kita berjalan di belakang Yesus, pasti ada satu perubahan, ada dampak dan bisa dinikmati oleh orang lain dampak itu, saudara. Dan pasti orang sekeliling kita akan diberkati oleh kehidupan kita. Karena yang mereka lihat bukan kehidupan kita, tapi Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Banyak dalam kehidupan orang Kristen Yesus samar-samar, saudara. Tidak nampak. Ya. Tidak sesungguhnya Yesus dijelmakan dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dalam perkataan kita, dalam bertindak kita. Ya. Kita harus berbeda, saudara. Karena kita sedang berjalan di belakang Tuhan. Dan sudah menyerahkan kehidupan kita secara total di hadapan Allah. Saudara dan saya harus berubah. Ya, harus berubah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat di sini. Yang kedua, kenapa kita berjalan di belakang Tuhan? Ya, berjalan di belakang Yesus bukan tuntutan, melainkan ajakan. Bukan tuntutan, melainkan ajakan. Dikatakan marilah, ikutlah aku. Ya, kalau dikatakan marilah itu bisa ikut, bisa enggak, saudara. Ya, bisa ikut, bisa enggak. Dan berbeda, orang yang cuma hanya mendengar mari ikutlah dengan orang yang mau menjalani, maksudnya menanggapi mari ikutlah aku dan mengikuti Tuhan. Itu sangat berbeda. Nah, saudara, berjalan di belakang Yesus yang kedua bukan tuntutan, melainkan suatu ajakan. Ya, suatu ajakan. Yesus tidak menuntut kita untuk berubah, saudara. Tapi ya, Tuhan mengajak kita untuk kita berubah. Menuntut tidak, tapi Tuhan mengajak kita untuk berubah. Beda ya, menuntut dengan mengajak. Ya, untuk kita berubah. Nah, saudara, mengikuti di belakang Yesus merupakan kerelaan kita untuk mau diubahkan seperti Dia. Mau diubahkan, mau dibentuk seperti Kristus, saudara. Ya, memang enggak enak diubahkan, dibentuk itu enggak enak, saudara. Ya, enggak enak banget. Yang maunya kita kan secara fisik, secara manusia nih, ya udah biasa-biasa saja menjalani hidup. Ya, biasa-biasa saja menjalaninya, pokoknya aman-aman tentrem aja. Ya, aman tentrem aja. Ya, dan kita tidak mau diubahkan. Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Berarti saudara dan saya tidak berjalan di belakang Tuhan. Ya. Nah, saudara, Yesus tidak memaksa kita untuk berubah. Kalau Tuhan memaksa kita, maka Adam dan Hawa tidak akan jatuh di dalam dosa. Ya. Tidak akan jatuh di dalam dosa. Nah, suatu ajakan Tuhan untuk berubah, kalau buat saya secara pribadi, ini adalah anugerah. Ya, anugerah daripada Tuhan. Anugerah bukan keselamatan saja, saudara. Tapi anugerah saat kita bisa mengikuti Tuhan dan berjalan di belakang Tuhan dan kita berubah di dalam Tuhan. Itu adalah anugerah. Ya, karena pada ujungnya nanti kita akan jadi serupa dengan gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, ini tujuan Yesus untuk kita bisa berjalan di belakangnya. Ya, untuk kita bisa berjalan di belakangnya. Nah, saudara, anugerah yang diberikan Yesus adalah agar kita dapat hidup dalam kebenaran. Ya, kita hidup dalam kekudusan. Dan anugerah yang melayakan kita dan menyempurnakan kehidupan di hadapan Allah. Saudara, ini anugerah. Kita hidup kudus, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara, saya mau kasih tahu. Ya, berjalan di belakang Tuhan itu merupakan ajakan dan itu adalah anugerah. Ya, pada waktu bangsa Israel, saudara, menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan, ya, jika kita perhatikan peristiwa menyeberang sungai Yordan ini sangat unik, saudara. Ya, bangsa Israel berjalan di belakang tabut perjanjian. Ya, di belakang tabut perjanjian. Yang diangkat oleh para imam itu masuk ke sungai, saudara. Ya, masuk ke sungai. Dan apa yang terjadi? Dan bangsa Israel itu mengikuti dari belakang, saudara, tabut itu. Tidak boleh bangsa Israel berjalan di depan tabut itu.
Ya, jadi tabut itu harus berjalan di depan dan bangsa Israel berjalan di belakang tabut itu. Dan apa yang terjadi pada saat mereka menyeberangi satu sungai itu, saudara, ya, dan sungai itu menjadi terbelah menjadi dua, ya, dan semua mata bangsa Israel melihat, ya, apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan Allah, dan mereka begitu banyak melihat mujizat saat mereka mengiringi tabut perjanjian itu dan berada di belakang tabut perjanjian itu, saudara, ya. Allah begitu turun tangan kepada bangsa Israel melihat satu mujizat yang luar biasa pada saat mereka berjalan di belakang tabut perjanjian. Saudara, mengikut Yesus bukan hukuman atau sebuah beban di dalam kehidupan kita. Ya, dan saya mau lanjut dulu. Pada waktu bangsa Israel sudah melihat begitu banyak mujizat dan Allah sudah melakukannya, dan akhirnya mereka tiba di satu tanah perjanjian yang limpah susu dan madu, sesuai dengan janji Allah bagi mereka. Saudara sekalian, ya, mengikut Yesus itu bukanlah suatu hukuman atau suatu beban. Ketika kita dengan sepenuh hati mau mendengar dan mengikuti Dia dari belakang, Tuhan sedang memimpin kita dalam kehidupan ini yang penuh dengan anugerah. Ya, yang penuh dengan anugerah, saudara. Memang berjalan di belakang Yesus itu tidak mudah, tidak gampang, saudara. Akan tetapi, ya, saya mau kasih tahu, berjalan di belakangnya merupakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berjalan di belakangnya, Tuhan akan menolong kehidupan saudara dan saya. Ya, Dia akan turun tangan buat kehidupan saudara dan saya. Dan mujizatnya berlaku atas kita yang mau berjalan di belakang Yesus, saudara. Ya. Ini memang jarang banyak diberitakan. Loh, kok berjalan di belakang Yesus? Maunya kita berjalan di depan aja, di samping Tuhan. Yang saya tahu begitu, berjalan beriringan. Ya, tapi arti sesungguhnya itu berjalan harus di belakang Yesus. Supaya kita punya pattern, kita punya jejak Yesus. Ya, kita punya satu contoh apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, apa yang Yesus lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus pikirkan, kita pikirkan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Yesus, menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Ini berjalan di belakang Tuhan. Karena kita punya pattern, kita punya contoh, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Tuhan akan menolong kehidupan kita, ya, secara perlahan-lahan. Ketika kita mau berjalan di belakang Yesus, ada upah yang disediakan bagi saudara dan saya. Ketika kita berjalan di belakangnya, iman kita akan semakin dikaryakan oleh Tuhan, ya, didewasakan oleh Tuhan. Sebab itu, janganlah ragu berjalan di belakang Yesus, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berjalan di belakang Yesus adalah mengarahkan seluruh hidup kita kepadanya. Mencondongkan kehidupan kita kepadanya. Atau dengan kata kerennya, kita fokuskan kehidupan kita kepada Yesus. Ya, fokus. Karena apa, saudara? Ada banyak orang Kristen yang gak fokus. Ya, di masa pandemi begini, ya saudara, banyak orang yang gak fokus kepada Tuhan lagi. Ya. Nah, saya mau kasih tahu. Ya, yuk kita kembali lagi. Kita fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, saya kasih satu contoh begini. Kalau ada seorang raja, ya saudara, di timur, daerah timur yang sangat bijaksana. Ya, suatu kali raja ini datangi oleh seorang rakyat. Ya, seorang rakyat yang meminta nasihat darinya. Nah, saudara, orang ini meminta nasihat raja agar ia bisa terlepas dari cobaan-cobaan yang dia hadapi. Nah, langsung raja ini berkata begini, oke, kamu ambil gelas itu, sebuah gelas yang berisikan air, ya, yang berisikan air. Terus kamu bawa, ya, gelas ini, ya, dari timur kamu jalan terus ke barat, ya, terus begitu, ya. Tapi jangan sampai airnya ini tumpah, ya. Kalau airnya tumpah, saya penggal kamu. Sadis sekali ya raja ini ya. Nah, akhirnya mau nggak mau, saudara, ya, rakyat ini yang meminta nasihat dari raja ini, orang ini dia mencoba. Ya, saat dia berjalan terus, ya saudara, dia berjalan terus, dia pegang itu gelasnya yang berisikan air dan dia terus berjalan ke timur, ya. Mungkin di tengah jalan ada orang yang memanggil dia, "Hey," ya, dan dia tidak peduli. Ya, dia terus jalan. Dia menjaga supaya airnya tidak tumpah, ya, dan dia jangan sampai dipenggal oleh raja. Nah, setelah dia berhasil, dia kembali kepada raja. Dia bilang, "Raja, saya berhasil."
Ya, airnya tidak tumpah Raja. Ya, di dalam cangkir ini atau gelas ini tidak tumpah. Ya, wah hebat kamu. Ya, hebat kamu. Saya tidak akan memenggal kepalamu. Ya, kenapa sampai tidak tumpah? Ya, karena saya memperhatikan terus Raja. Di samping saya berjalan, saya perhatikan terus itu dan tidak tumpah Raja. Nah, sekarang kamu sudah bisa melewati cobaan. Ya, karena kamu tidak pusing di sekelilingmu, kamu fokus kepada cangkir itu, berarti kamu bisa. Ya, kamu bisa. Saudara, ketika kita berjalan di belakang Yesus, kita akan menghadapi banyak tantangan atau pencobaan di sekeliling kita. Ya. Bukan berarti mengikut Tuhan itu jalannya aman-aman saja. Jalannya baik-baik saja. Justru di sekeliling kita itu nanti Tuhan akan bentuk melalui satu pencobaan, saudara. Suatu masalah, suatu tantangan dalam kehidupan kita. Ya, ingat ikut Tuhan tidak aman-aman saja. Dan saudara dan saya mau kasih ingat, tidak kebal dengan hal seperti itu. Ya, kita harus masuk di dalamnya. Saudara, saat kita belajar untuk mengasihi, ya, orang lain bisa saja merendahkan kita. Ya, saat kita mau belajar menyayangi seseorang, ya, saat kita mau belajar mengasihi, orang lain merendahkan kita. Saudara, saat kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran, dunia menolak kita, betul ya? Ya. Saat kita belajar dalam kebenaran, pasti dunia pasti menolak kita karena kita bukan dari dunia ini. Oleh firman Allah katakan, ya kita berasal dari Allah, saudara. Ya, nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat kita mau sama menjadi seperti Yesus, banyak orang-orang yang mentertawakan kita. Akan tetapi jika kita mengarahkan hidup kita, kita memusatkan kehidupan kita hanya kepada Yesus, kita pasti mampu melakukan segala rintangan dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena Yesus yang memimpin kehidupan kita. Karena Yesus yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pasti mampu. Saudara dan saya pasti bisa. Ya, pasti bisa melewati setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara, memandang Yesus akan membuat kita tetap teguh dalam iman kita. Ya, makanya fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada pekerjaan Tuhan, saudara. Memang bukan berarti kita tidak fokus kepada yang lain. Kita masa bodoh dengan yang lain. Cuman maksud saya, berikan porsi yang lebih, saudara. Yang lebih. Untuk kita fokus kepada Tuhan. Untuk kita fokus kepada pelayan-pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita memandang Yesus, saudara. Ya. Dan kita jangan sibuk dengan mengurus diri sendiri. Ya, jangan, saudara. Nah, saat manusia dapat mengecewakan kita, saat manusia bisa merugikan kita, jika kita belajar untuk mengasihi mereka di dalam Tuhan, saudara ya, pasti kita bisa mampu untuk mengasihi mereka. Kita bisa mengampuni, merendahkan diri, menolong orang lain, membalas kejahatan dengan kebaikan, hanya jika kita memandang Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Semasa pandemi ini buat orang lain, ya saudara, mungkin itu merupakan satu kesusahan besar. Tapi buat saya, anugerah yang luar biasa. Kenapa saudara? Saya mau katakan, ya, anugerah luar biasa karena dua cici saya sudah beribadah kepada Tuhan. Ya, yang pertama, memang dia sedang menghadapi kanker payudara. Yang satu sudah diangkat dan yang satu akan diangkat lagi. Ya, tapi pada saat itu, dia mau katakan, memang gak gampang ya seperti yang saudara saya berjuang di dalamnya. Saya katakan mau ikut Tuhan gak? Ya, saya bilang mau ikut ibadah gak? Saya bilang gitu. Dia lama jawabnya, saudara, lama. Ya, tapi dia katakan, akhirnya gua mau. Dan dia merupakan jemaat yang paling rajin di gereja saya untuk beribadah. Ya. Yang kedua, cici saya, yang nomor 3. Ya, dia bawa suaminya ke dalam gereja karena sakit stroke. Ya saudara, dan doakan, dan pada saat itu dia di gereja lain dia nggak mau, dia katakan nggak mau terima Yesus, nggak mau ya. Dan dia katakan dia datang ke gereja kami dan dia katakan saya mau terima Yesus, dan saat itu kami bawa dia dalam doa dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini merupakan anugerah yang besar buat saya. Masa pandemi Tuhan bekerja, masa pandemi ini Tuhan menolong kita, jadi jangan takut, kita punya Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Jadi saudara, saat ini apakah kita mau menjadi seorang murid yang mau berjalan di belakang Yesus? Mau gak saudara? Saudara dan saya mau gak berjalan di belakang Yesus? Supaya kita punya patron, kita punya contoh.
untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita mau senantiasa berjalan di belakang Yesus di dalam kehidupan ini, berarti kita siap untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan segala akibatnya kepada Tuhan, saudara. Berjalan di belakangnya adalah sebuah anugerah. Berjalan di belakangnya akan membuat kita tetap teguh menghidupi iman kita ini kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Itu panggilan Tuhan Yesus bagi kita semua. Panggilan bagi orang-orang yang mau mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Jadi saudara, tanggapilah panggilan Tuhan. Mari ikutlah aku. Ya, saudara dan saya berjalanlah di belakang Tuhan. Dia akan memberkati saudara dan saya. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi inilah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya jadi berkat buat jemaat Tuhan di Asia Kemenangan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau berjalan di belakang Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berjalan di belakang-Mu Tuhan. Saat dunia tidak melihat campur tangan-Mu, tapi kami ingin melihat campur tangan-Mu. Kami ingin melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami ingin sungguh-sungguh berjalan di belakang Tuhan. Kami ingin tujuan kami adalah tujuan Tuhan. Hidup kami serahkan secara total ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau berubah di dalam Engkau. Dan iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tolong kami semua Tuhan. Dan anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Hindara Muriana Sikiararam. Hikara Muriana Sandara Muriana Sikiara. Allah Roh Kudus, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Yang mendengarkan setiap firman-Mu ini Bapa. Menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati Bapak Gembala Sidang, berkati Ibu Gembala Sidang, pengurus pengerja Asia Kemenangan, seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua bergandengan tangan memajukan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan disinilah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Baik, terima kasih Pendeta Ita untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Dan biarlah kita akan terus meresponi setiap firman yang kita dengar. Dan ketika kita menghidupinya pasti perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegiatan-kegiatan yang ada masih dilakukan secara online. Baik untuk ibadah sekolah minggu, kemudian kaum wanita dan juga ibadah doa pada hari Jumat. Biarlah semuanya itu kita akan ikuti dengan sepenuh hati kita, karena kita tahu bahwa ketika hati kita terbuka, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kita. Oleh sebab itu biarlah kita akan terus berdoa supaya masa pandemi COVID-19 ini akan segera terselesaikan, dan kita berharap satu-satunya pertolongan kita adalah Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kita boleh mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari saudara-saudara, berdirilah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih untuk lawatanmu, karena Engkaulah Tuhan yang semakin nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu bahwa tangan-Mu selalu memegang kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu menguatkan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkatilah buat Pendeta Ita dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan senantiasa melawat gereja-Mu dan tempat pelayanan-Mu di Sunter ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu nyata atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan ini, Bapa yang pasti pelihara kita. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dialah kekuatan-Mu, perisai-Mu dan pertolongan-Mu, dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung, terus mengurapi dan selalu menuntun di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.